Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pengaduan atau laporan. Jadi setiap warga negara Indonesia atau setiap orang ini berhak untuk mengadukan atau melaporkan terkait peristiwa tindak pidana atau peristiwa kejahatan. Tetapi ada hal yang harus diingat. Ketika kita melaporkan seseorang terkait peristiwa tindak pidana atau peristiwa kejahatan, tetapi laporan kita ini tidak terbukti atau laporan kita ini tadi palsu tidak bisa dibuktikan, maka kita bisa diancam dengan pidana 4 tahun penjara. Nah, ini sangat bahaya Ataukah tadi kita melaporkan seorang, misalkan kita melaporkan si B terkait tindak pidana, terkait kejahatan, bahwa si B ini sudah mencuri di rumah kita. Ternyata pas kita laporkan tersebut penyidik ini melihat di dalam penyelidikannya dalam tindak lanjutnya bahwa si B ini tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka kita bisa dijerat dengan pidana apabila si B ini melaporkan kita. Nah, ini bahayanya terkait pengaduan atau laporan yang tidak bisa dibuktikan. Atau mungkin bisa juga kita melaporkan nih terhadap penguasa, terhadap pejabat pemerintah atau orang per orang, seperti itu, terkait peristiwa pidana apa saja. Nah, laporan kita ini tadi tidak bisa dibuktikan, atau tadi kita membuat laporan palsu. Nah, ini bahaya, kita bisa diancam dengan 4 tahun penjara. Nah, itu sangat bahaya ketika kita membuat pengaduan atau membuat laporan kepada polisi, tetapi laporan itu tidak bisa dibuktikan atau laporan tersebut ini palsu. Nah, ini sangat bahaya seperti itu, karena apabila seorang yang dirugikan tadi, apabila seorang korban tadi yang kita laporkan, dia merasa harga dirinya martabatnya ini diserang menurut dia ini fitnah, penghinaan, maka dia bisa melaporkan kita seperti itu, melaporkan balik pasal 317 KUHP atau 318 KUHP tentang penghinaan dan peristiwa tindak pidana yang tidak bisa dibuktikan, maka kita bisa terancam pidana 4 tahun. Itu tentang pengaduan atau laporan. Yang kedua, tentang masalah laporan palsu dan keterangan palsu. Laporan palsu ini artinya kita melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait, misalkan motor kita kena begal, rumah kita ini sudah dibobol maling. Ternyata ketika polisi melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan, ternyata laporan kita ini tidak terbukti, laporan kita ini palsu, seperti itu, mengada-ngada. Nah, maka itu ancamannya tinggi, 7 tahun penjara. Nah, di sini terkena pasal 242 KUHP. Makanya setiap warga negara, setiap orang ketika mengadukan atau membuat laporan kepada pihak yang berwajib, khususnya di sini kepolisian, harus berhati-hati. Ketika laporan itu tidak terbukti, laporan itu tidak terbukti atau laporan palsu, maka kita bisa terjerat dengan ancaman yang sangat tinggi. Nah, apalagi di dalam peradilan kita membuat keterangan palsu seperti itu untuk memberatkan seorang terdakwa. Ternyata tadi hakim di sini mengetahui bahwa saksi ini tidak benar, saksi ini tadi bohong, maka kita bisa terancam di situ dengan 7 tahun penjara. Karena apa? Saksi yang di dalam peradilan memberikan keterangannya di atas sumpah ini sangat tinggi ancamannya, 7 tahun penjara seperti itu. Nah, apabila tadi di sini terkait peristiwa tindak pidana korupsi ini lebih tinggi lagi, 9 tahun penjara. Dia bisa terkena seperti tipikor tindak pidana korupsi. Ketika dia bohong, saksi-saksi tersebut ini bisa diproses langsung oleh penegak hukum, apakah kepolisian apa kejaksaan, dia menjadi tersangka langsung bisa ketika dia memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar. Nah, karena apa? Saksi ini menjadi alat bukti dalam persidangan. Kalau dalam pasal 184 KUHP alat bukti itu ada 5. Yang pertama, keterangan saksi. Yang kedua, keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri. Nah, jadi tadi di dalam hal yang meringankan seorang terdakwa pelaku tindak pidana, awalnya jadi tersangka, terdakwa di dalam peradilan
nanti ada saksi-saksi, apakah yang memberatkan atau yang meringankan, atau saksi edecap. Biasanya kalau yang memberatkan dari saksi korban atau saksi dari jaksa sendiri nanti dihadirkan, memberikan keterangan apakah seorang terdakwa ini melakukan tindak pidana atau tidak, atau seperti apa yang dia lakukan, seperti itu. Nanti setelah itu dimintai keterangannya, terdakwanya akan diminta juga ada tidak saksi yang meringankan, saksi edecap. Nah, jadi harus berimbang seperti itu, harus apa adanya saksi-saksi ini memberikan keterangan-keterangannya. Apabila saksi ini berbicara yang tidak benar ya, maka saksi ini bisa diancam dengan pasal 242 KUHP, keterangan bohong dengan sengaja di atas sumpah, dengan 7 tahun hukuman penjara. Nah, ini sangat ngeri memang, ngeri sedap kalau dalam ilmu hukum, dalam hukum pidana. Nah, itu tadi pengaduan atau laporan ya. Jadi harus memang benar-benar laporan yang kita adukan ini terkait peristiwa tindak pidana, ada kejahatannya dan seterusnya. Tapi kalau laporan kita ini bohong ya, itu masuk dalam delik aduan. Seorang korban atau orang yang dirugikan bisa melaporkan balik kita. Atau tadi laporan, misalkan kita mengadukan pada pihak yang berwajib, polisi, kendaraan kita hilang, misalkan dibegal, padahal nggak dibegal. Nah, kita masuk juga laporan palsu di situ. Ini ancamannya tinggi juga. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan tentang laporan palsu ya, atau keterangan palsu dan sumpah palsu. Semoga apa yang saya bisa berikan ini bisa bermanfaat. Apabila ada perbedaan-perbedaan atau dissenting opini tidak apa-apa. Yang penting berdasarkan sumber hukum yang ada. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.